Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul, yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada guru-guru kita. Siang ini saya ingin menanyakan, barangkali kalau bicara ridho, kelihatannya ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Yang vertikalnya tentu kepada Allah, yang horizontalnya adalah tentunya masalah muamalahnya. Saya teringat dengan satu hadis, ridhollah fi ridhol walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Barangkali ini yang ingin saya tanyakan, supaya kita sebagai orang tua, juga barangkali ada generasi-generasi muda ini bisa memahami kira-kira langkah-langkah apa, ukurannya seperti apa, yang namanya orang tua itu ridho, orang tua itu murka, sehingga sama-sama waspada, baik yang orang tua maupun yang muda tetap saling menjaga untuk mendapatkan ridho Allah tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali, silakan Ustadz Hilmi. Saya pernah menyampaikan kepada jamaah saya, anak-anak muda, ada yang belum dapat kerja, ada yang jomblo, ada yang sedang bisnisnya sedang berantakan, segala macam, ada yang hampir bunuh diri. Saya jawab, mereka orang-orang pintar, orang-orang sarjana. Saya jawab sederhana, coba cek hubungan kalian dengan orang tua kalian. Karena begitu banyak penyebab kesulitan dalam hidup kita karena hubungan kita buruk dengan orang tua. Kita sibuk minta doa ulama, kita sibuk ziarah ke makam ulama, kita sibuk umroh tiap tahun, doa depan Ka'bah, tapi hubungan kita buruk sama orang tua kita, nggak ada gunanya. Betul ya Bu? Apalagi emak-emak ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Coba telapak kakinya dicek, ada surga nggak di situ? Hidup gak ada mama. Ustadz, kutu air. Gitu ya. Jadi Masya Allah, betul sekali. Ridallahu fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Benar. Nomor satu orang tua. Bahkan kita keliling tawaf saja, gendong orang tua kita, tidak akan pernah bisa membayar jasa-jasa orang tua kita. Masya Allah, ini senang banget ya mama deh. Yang paling kenceng. Pendukung saya banyak ini. Jadi Masya Allah, betul Bapak sekalian, Ibu sekalian, bahwa perhatikan hubungan horizontal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik, maha pengampun, penerima taubat. Kita salah sama Allah, istighfar, minta ampun, taubat, Allah maafkan, Allah berikan ridhonya. Tapi cari ridho manusia ini jauh lebih kompleks, jauh lebih sulit. Ya, ibu salah sama Allah, istighfar, minta ampun, insya Allah Allah ampuni, janji nggak diulangi lagi. Tapi ibu salah sama manusia, apa yang pertama dilakukan? Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Tadi habis ngegosipin si empok itu, ngomongin si ibu itu, apakah cukup istighfar? Belum. Belum. Ngapain lagi tuh? Minta maaf sama yang digosipin, sama yang digibahin, sama yang dizolimi. Itu pun kalau dia kasih Pak maafnya. Kalau nggak dikasih gimana? Inilah pentingnya ridho antar makhluk. Sampai ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ini punya seorang sahabat tetangga, emak-emak, solehah dia, rajin sholat, rajin ibadah, tapi dia jahat sama kucing. Kucing tuh dikerangkeng, nggak dikasih makan sampai mati. Apa kata Rasul? La khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan sama perempuan itu dan dia ada di neraka. Artinya apa? Ya Bu, gara-gara kucing saja ibadahnya nggak diterima. Gara kita buruk sama kucing, ibadahnya nggak diterima, apalagi buruk sama manusia. Makanya ini juga penting, cari ridho manusia. Jadi ridho orang tua nomor satu, ridho sesama manusia, ridho sama tetangga Bu. Man kana billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah Bu.
Kalau ibu beriman sama Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangga. Demikian Mas Agung. Nah Habibana, kalau kita kembangkan pertanyaan menarik sekali ini. Selama ini kita sering mendengarkan anak yang durhaka kepada orang tua. Tetapi bukankah ada kategori orang tua yang durhaka kepada anak? Lantas apakah ridho dari orang tua semacam ini akan menimpa anaknya? Atau seperti apa penjelasannya, Beb? Ridhonya orang? Orang tua seperti ini. Artinya kemarahan orang tua yang memang durhaka terhadap anaknya, apakah juga akan menimpa begitu, Beb? Subhanallah. Masalah ridho ini luar biasa ya. Ridho tadi kita inti tema besarnya ridho yang kita cari. Ridho orang tua cari. Ini sebelum saya jawab itu ya. Subhanallah, tadi luar biasa dikatakan, kenapa sih logikanya? Kok orang tua ridhonya Allah, nunggu ridhonya orang tua? Kenapa? Secara logika ahli tafsir, guru-guru mulia itu menafsirkan dalam masalah ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat lain, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ibu dan ayahmu, kenapa? Karena ridho yang paling mudah dicari, ridhonya siapa? Ibu dan bapak. Marah kayak apa, balik lagi ke ibunya, kira-kira dimaafin nggak? Maafin. Kalau anak tidak bisa mencari ridho ibu dan ayah, apalagi ridho yang lainnya. Dan kalau dia tidak memakai logika, kenapa? Bagaimana akan mendapatkan ridhonya Allah, sedangkan dia dikasih rizki sama Allah? Kita yakin apa tidak rizki kita dari Allah? Pernah kita melihat Allah memberi kepada tangan kita langsung? Enggak merasa, dibicarakan, diingatkan, kita telinga kita tidak dengar, cuma kata Rasulullah, kata Quran, begini, mata kita tidak melihat, rasa kita tidak merasa. Tapi maaf, dari ibu dan ayah selalu kita dapat dari tangannya ibu apa tidak? Selalu apa tidak? Ketika kita kecil, kita disuapin, rasa apa tidak tangan siapa itu yang masuk ke mulut kita? Ibu, ayah kita cari duit, capek siang dan malam, bontang-banting. Nah, ini untuk bayar sekolah, nah ini untuk beli sepatu, nah ini untuk jajan, nah untuk ini. Terima apa tidak dari ayahnya? Terima. Kalau yang dirasa, yang dilihat, yang didengar secara langsung dia tidak bersyukur, apalagi kepada Allah yang tidak pernah melihat Allah memberikan kepada kita. Tidak merasa secara langsung, cuma logika saja kita tadi. Bahwa ini adalah nikmat daripada Allah. Makanya Allah pakai logika, Rasulullah pakai logika di sini, ridallah fi ridal. Kalau Anda punya otak, ridhoi ibu dan ayah. Sampai-sampai Allah pesan, ini kembali kepada orang tua yang durhaka. Jangankan durhaka, maaf saya sebutin kalimat, non muslim atau yang agamanya beda atau yang sering disebut al-kafir, orang-orang kafir, ibunya bapaknya kafir. Kata Allah dalam Al-Quran, ibu bapaknya tidak muslim, mengajak untuk kita maksiat, fala tuti'huma, jangan ikuti ibu dan ayah. Tetapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi ibu bapakmu itu yang maksiat, apa yang lebih maksiat daripada syirik kepada Allah? Apa yang lebih maksiat tadi durhaka? Tidak ada yang lebih. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah yang kejahatan yang paling agung di sisi Allah. Kalau seandainya gitu, jangan ikutin. Tetapi dalam ayat itu juga temenin ibu bapak. Wa qul lahuma qaulan karima, berbicara yang lembut. Itu ibumu, itu yang mengandungkan kamu, itu yang taruhan nyawa ketika melahirkan kamu, itu ayahmu yang menanti membesarkan kamu, memikirkan kamu sampai masya Allah rambutnya putih. Mikirin siapa? Anak. Betul apa betul? Nah inilah, jadi ketika ajak maksiat, durhaka, jangan diikuti maksiatnya, tapi jawabnya dengan baik. Maaf ya ibu, maaf ya ayah, ya nanti dulu lah. Nah gini, sekarang lagi kurang enak. Ini makannya yang haram. Itu dulu perut lagi nggak enak. Jangan bilang ini haram, tahu ibu, haram, masuk neraka. Nggak boleh, walaupun agamanya berbeda ibu dan ayahnya. Inilah agama Islam, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan jadi artinya Ustadz Hilmi, dalam kondisi seperti ini justru anak yang memberikan nasihat kepada orang tua atau seperti apa? Iya. Baik. Anak punya adab kepada orang tua, ya.
Fala tuti'huma wa sahihuma fid dunya ma'rufa. Walaupun berbeda agama, walaupun beda akidah, tapi tetap mereka dipergauli dengan baik. Walaupun kita nggak perlu ikut mereka. Ya. Nah, ada cara menasehati orang tua kita. Walaupun kita sudah gelar S3 doktor, orang tua kita orang kampung, SD pun tidak lulus, tapi tidak bisa. Saya alhamdulillah berdakwah sudah lama. Ketika saya ingin menasehati sedikit kepada orang tua saya nggak pernah manggil mama kesini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Saya bukan ustadz di hadapan ibunda saya, bukan. Saya tetaplah anaknya. Saya tetap anak yang beliau lahirkan. Sehebat apapun kita seorang anak di hadapan orang tua kita, walaupun mereka status sosial terendah, tetap kita anak mereka yang ada adab di situ. Andai kita ingin menasehati, nasihati dengan cara yang baik, yang lemah lembut, tidak menggurui dan tidak menyakiti kedua orang tua kita. Karena ketika mereka sakit, satu nasihatnya nggak sampai, dua murkanya sampai kepada kita. Misalkan beda akidah, ya sudah, jangan dakwahi dia secara terang-terangan, dakwahi dengan akhlak. Beda akidahnya, tapi akhlak kita baik. Walaupun beda agama, misalkan kita datang bawa makanan, bawa martabak gitu ya, cuci piringnya, pijitin dia, akhlak yang baik, lemah lembut, sopan santun. Dia mikir nanti, ternyata akhlak di agama kamu itu luar biasa. Dek, tolong dong ajarin mama, bimbing mama kepada agama kamu. Seperti itu. Dibanding kita ceramah, begini begitu, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Mama jangan syirik dan sebagainya, enggak. Dakwah dengan akhlak, dakwah bil hal, bil hikmah itu jauh lebih efektif, apalagi kepada orang tua kita. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Hajah Ida Farida yang akan dijawab oleh Habibana. Mic-nya ada itu? Ya. Sudah nyala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, sesuai dengan judul yang telah disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, yaitu beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan ridhonya, dan beribadah karena masuk surganya Allah. Yang saya mau tanyakan Ustadz, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kita sebaiknya untuk bisa masuk surga, kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salah satu dakwah yang mungkin sering saya sampaikan, bahwa untuk memotivasi di kalangan ibu-ibu, mari kita mengaji agar kita masuk surganya Allah. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan, apakah ada pembeda ataupun ada persamaan ataupun memang secara mutlak antara ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan ridha Allah dan ibadah karena ingin masuk surga? Apakah memang itu memerlukan suatu kesatuan mutlak untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala? Barangkali itu yang saya pertanyakan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Subhanallah, ini pertanyaan bagus Ustazah ngajak supaya masuk. Sekarang saya tanya, ibu-ibu mau masuk surga enggak? Tuh ibu mau bu. Ajak surga, memang ngajak ke surga karena memang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat alam bako ada dua, nggak ada tiganya, ada surga atau pilih mana? Bapak-bapak masih diem, pilih mana? Surga, surga dijanjikan oleh Allah. Surga itu tempat kenikmatan, tetapi apakah itu tujuannya? Tidak. Apa artinya kalau di sorga jauh tidak melihat baginda Nabi Muhammad? Apa artinya kalau kita di sorga tapi ibu kita di mana, kita di mana, ayah kita di mana, guru kita di mana? Kepengennya di sorga nikmat sama ibu, sama anak, sama suami, sama ayah, sama Rasulullah. Tapi semuanya itu tempat kenikmatan, itu namanya darun naim, yaitu sorga. Tetapi apakah tujuannya itu? Tidak. Cuma untuk mengajak, ya boleh. Ya enggak, sampai Allah mengatakan jannatun arduhas samawati wal ard, surganya Allah disiapkan. Bahkan Rasulullah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, bersamaku di sorga. Mudah-mudahan murid-murid ibunda di dalam sorganya Allah. Amin ya Allah. Ajak kepada Allah. sorganya Allah. Baik, terima kasih Habibana, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.